ketika Nabi belum hijrah. Sintani wasituna ayat, 62 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi, demi bintang. Yang dimaksud Az-Suraya, bintang Suraya. Idza hawa, nalikane ilang apa bintang, roba, tertutup, tidak kelihatan. Demi bintang Suraya ketika tidak nampak. Ma dhalla, ora kesasar sahibukum sapa koncone sira kabeh. Muhammadun, tegese Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. An tariqil hidayati, saking dalane pituduh. Wa ma ghawa, lan ora ma la basa al ghaib, tegese ora la basa wong kang nyampuri sapa wong al-ghayya ing kebodohan. Kanjeng Nabi itu tidak bodoh. Wa wa tawi ghai iku jahlun, bodoh. Min i'tiqadin, saking i'tiqad, saking keyakinan, fasidin kang rusak. Jadi orang yang tidak mengerti tentang keyakinan yang salah itu dinamakan ghaib. Ghaib adalah jahilah, ya, wa huwa jahlun min i'tiqadin fasid, itu ghaib. Nabi Muhammad tidak pernah tidak mengerti tentang sesuatu keyakinan yang fasid. Kanjeng Nabi itu tahu mana i'tiqad yang fasid, tidak ghawa. Wa ma yantiku, lan orang berbicara sapa Kanjeng Nabi bima kelawan barang yati kang teka sapa Kanjeng Nabi ing sira kabeh bihi kelawan ma anil hawa, saking hawa nafsune. Ai hawa nafsihi, tegese saking hawa nafsune Kanjeng Nabi. In huwa ma huwa, ora ana utawi ucapan illa wahyun, kejaba iku wahyu yuha kang den wahyuake apa wahyu. Tidak ada yang diucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Ilaihi, maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah bicara kecuali wahyu. Tidak pernah guyonan kecuali itu memang wahyu. Allama, ngajarihu ing Kanjeng Nabi iyahu ing wahyu malakun sapa malaikat syadidul quwa kang nemen kekuatane, zumirratin kang anduweni kekuatan, syiddah kuwatin wa syiddatin, au mandorin utawa pandangan, hasanin kang bagus. Siapakah syadidul quwa zumirrah? Ai Jibrilu, tegese malaikat Jibril alaihi salam. Fastawa, mongko istaqarra, tetep sapa Kanjeng Nabi, sapa malaikat. Fastawa, mongko tetep sapa malaikat. Wa huwa, utawi malaikat iku bil ufuki, kelawan ufuk, bagian daripada langit al-a'la kang dhuwur. Ufuki syamsi, tegese ufuke srengenge,
Ini pojok apa ya, bagian daripada langit itu ada yang dinamakan ufuk. Ya, saya kira ufuk ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ufuk timur, ufuk barat. Jadi ujung daripada langit bagian timur, ujung bagian langit bagian barat, artinya tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Itu namanya ufuk. Ai matla'u, ha tegese panggonan muncule srengenge. Ai inda ya keliru. Ai inda matla'iya tegese ing dalam sandinge terbite matahari. Ala surati ing atase bentuke malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu kalau menunjukkan bentuk aslinya, maka dia istaqarra fi ufukil a'la. Dia akan manggon di tempat terbitnya matahari. Kalau dalam bentuk aslinya. Kalau biasanya metuki Kanjeng Nabi dalam bentuk manusia, tidak dalam bentuk malaikat. Kalau dalam bentuk malaikat istaqarra fi ufukil a'la. Tapi Kanjeng Nabi tidak kuat ketika ditunjukkan bentuk Jibril yang asli, Nabi kharra maghsyiyan alaih. Kanjeng Nabi semaput, tidak kuat. Allati kang khalaqa nyiptakake, kulika den ciptakake sapa Jibril alaiha ing atase surah. Para'a mongko ningali hu ing Jibril sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi bi khira'in iku kelawan gua Hira. Qad sadda teman-teman nutupi sapa Jibril al ufuqa ing ufuk. Jadi ufuk itu tertutup saking gedene bentuke asline Jibril itu sampai menutup bagian langit sebelah timur. Saking gedene. Panaza wa ilal maghrib, saddal ufuk ilal maghrib tumeka maring kulon. Jadi mulai timur sampai barat tertutup. Saking gedene. Sak pira gedene malaikat Jibril. Sampai bisa menutup ufuk sampai bagian barat. Jadi mulai dari timur sampai barat tertutup. Akhirnya apa? Fakharra mongko tertunduk utawa terjatuh sapa Kanjeng Nabi maghsyian alaih semaput. Kanjeng Nabi semaput. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku qad sa'ala teman-teman jaluk sapa Nabi hu ing Jibril an yuriya arep yen to nunjukake sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi nafsahu ing bentuke Jibril ala suratihi ing atase gambare Jibril yang asli allati kang kulika den ciptakake sapa Jibril alaiha ing atase surah bentuk. Memang permintaan Nabi memohon kepada Jibril kepingin tahu bentuk aslinya. Nah, ketika ditunjukkan bentuk aslinya Kanjeng Nabi semaput. Saking gedene kaget. Bahwa ada mongkon janjeni hu ing Nabi sapa Kanjeng Nabi sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi bi khira'in kelawan gua Hira. Panazala mongko temurun sapa Jibril lahu maring Nabi fi suratihi saking gambare fi suratil adamiyyin ing dalam gambare anak Adam. Adamiyyin. Kemudian malaikat Jibril mudun karena Kanjeng Nabi sudah tidak mampu, maka malaikat Jibril turun menjadi bentuk manusia biasa. Nah, setelah jadi bentuk manusia biasa, tummadana mongko nuli
parek sapa malaikat Jibril qaruba tegese parek sapa malaikat Jibril minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bisa berdekatan dengan Nabi setelah merubah bentuknya menjadi bentuk manusia. Fata dalla monggo zada monggo jadi tambah cedek. Zada sapa Jibril, zada tegese tambah bil qurbi ing dalem cedeke. Tadalla yakni semakin dekat. Sumadana fatadalla. Monggo nyuli nyedeki sapa Jibril, fatadalla monggo dadi tambah cedek sapa Jibril. Semakin mendekat. Malaikat Jibril mendekati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana mongko ono sapa Jibril minhu saking Kanjeng Nabi qaba qadra qausaini saukurane gausain. Saukurane dua gaus, dua busur panah. Qadra qausain. Ya qaba qausain. Yani bimana qadra saukurane dua busur panah. Dua busur panah iki sak pira to busur? Lah dhuwure sak mono iku. Umpamane busur panah iki dhuwur sapa sak meter ya, malaikat Jibril 2 meter. Dawane busur panah. Umpamane sak meter berarti kan qausain itu kan 2 meter kira-kira. Dhuwure malaikat Jibril itu nek bentuk menungso kira-kira ya 2 meter. Qadra qausain, qaba qausain. Au adna atau kurang. Au adna utawa kurang. Ya ini kurang dari itu. Antara 2 meter kurang. Ya bentuknya umumnya wong lah. Bentuknya umumnya menungso ya 1,80 meter lah. Orang Arab lo ya, wong Jawa ya ndek-ndek. 1,20 meter, 1,5 meter, 1,80 meter wis dhuwur wong Jawa. Tapi kalau orang Arab kan mungkin zaman itu bisa sampai 2 meter kan. Yang di sini aja makome Pangeran Benowo itu berapa itu? Berapa panjangnya? Pangeran Benowo yang di belakangnya Masjid Demak itu loh. Itu kan panjang itu. Wah, di situ juga saya lihat makam-makam di belakang masjid itu panjang-panjang. Orang dulu ya lumayan dhuwur-dhuwur Jawa. Ya, zamannya kerajaan Demak. Iya benar, lihat ini makamnya. Panjang-panjang. Bahkan ditemukan di sini itu di Kedung Bungu ada mayat utuh itu 4 meter. Kira-kira zamannya siapa ya? 4 meter. Lah itu wong Islam, iya Islam. Kok tahu? Lah wong bujure iki ngalor ngidul. Nah bujur ngalor ngidul kan berarti ngadep ngulon kan? Lah kalau ngetan ngulon ya bisa dikatakan bukan orang Islam. Tapi kalau ngalor ngidul kan berarti makome wong Islam. Panjangnya 4 meter, utuh. Gara-gara ada orang yang tidak Islam tapi jenenge Muslim. Namanya Muslim tapi tidak Islam. Meninggal mau dikubur di situ di pemakaman umum. Jenazah mau ditaruh tiba-tiba ambrol ke dalam. Ternyata di bawahnya itu ada mayat yang masih utuh 4 meter. Ya mungkin si mayat ini tidak mau kalau digandeng dibarengno mbek wong sing gak Islam. Mulane ambrol. Wong dipacul lebih tukang pacul gak popo, baru basa wis ape di lebokno mayit malah ambrol.
Nah sadurunge lah wis dipaculi to. Nyatanya tidak tukang pacul ya ora apa-apa gak ambrol. Begitu mayat mau dimasukkan, ambrol ke bawah itu. Ternyata diberseni jerone ana mayite. Mayite masih utuh, sak kain kafannya juga masih utuh. Panjangnya 4 meter. Siapa ya udah tahu siapa. Wallahu a'lam. Mungkin ya Abdullah Soleh. Kaulane Gusti Allah sing soleh. Akhirnya dikasih nama Abdullah Soleh. Ya Abdullah kaulane Gusti Allah soleh sing soleh. Wis ngono wae gak ro. Jadi nyata. Nah, jangan dibantah loh, jangan dibantah. Bantahannya yang saat ini kurang ajar. Apa yang masih utuh itu mesti wong soleh. Lah Fir'aun. Itu bantahan wong kurang ajar. Ya beda wong Fir'aun itu dibalsem. Fir'aun itu dibalsem. Kenapa kok bisa utuh? Ya karena dia dibalsem ya utuh tuh. Sampai kapanpun ya tetap utuh dibalsem. Mana ada mayatnya orang Islam dibalsem? Ya, kalau orang Cina dikasih formalin, ya masih utuh berang-berang tahun, ngono formalin ya. Tapi apa ada orang-orang Islam di formalin? Enggak ada. Wa ma syahi wa ma ba wal jismu yubla ghaira ajbi dzanabi wa ma syahidun balian wala wa ma syahidun balian wala nabi. Katanya Ibrahim Zubat, orang mati syahid, orang nabi itu tidak akan hancur. Wa ma syahidun balian, balian yakni rusak, tidak bakal rusak orang mati syahid. Wala nabi dan juga nabi tidak akan hancur. Kata itu Nabi di sini kata Jibril itu fakana qaba qausain. Yani malaikat Jibril itu kalau bentuk manusia ya kira-kira 2 busur panah. 2 busur panah awadna atau lebih kurang atau kurang lagi, kurang dari itu. Min dzalika saking mengkono-mengkono ukuran hatta afaqo sehingga sadar sapa Kanjeng Nabi wasakana lan anteng apa rauhu wedine Kanjeng Nabi, ketakutannya menjadi hilang karena sudah berbentuk manusia. Kanjeng Nabi sadar. Fa'auha mongko maringi wahyu sapa Jibril ta'ala fa'auha mongko memberi wahyu sapa Allah Ta'ala ila abdihi maring hambai Allah Ta'ala yakni Jibril tegese malaikat Jibril ma ing barang auha kang maringi wahyu sapa Jibril ila nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Jibril, malaikat Jibril memberikan wahyu itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yazkur lan ora nutur sapa Jibril al-muhi ing walam yuzkar lan ora den tutur sapa al-muhi zat kang mahyuake tafhiman krana ngegungake li sya'ni maring urusane muhi. Kenapa kok tidak ditulis di sini fa'auhallahu ila abdihi? Allahnya kok tidak ditulis? Karena tafkhiman, karena mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ditulis muhinya. Orang yang memberi, zat yang memberi wahyu tidak ditulis. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Ma kadzaba ora goroh sapa kadzaba bitafhim tasis angkar al fuadu apa ati yakni fuadun nabi
fuadnya Nabi, atine Kanjeng Nabi sallallahu ma ing barang ro'a kang ningali sapa Kanjeng Nabi bibasari kelawan peningali Kanjeng Nabi min surati Jibril saking bentuke Jibril. Delala atine Kanjeng Nabi itu langsung yakin bahwa yang di depannya ini manusia ini adalah malaikat Jibril. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Mestinya kan butuh bukti. Kamu kok ngaku-ngaku Jibril, apa buktinya? Ada surat dari Gusti Allah enggak? SK-nya mana? Enggak ya? Kanjeng Nabi langsung percaya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, fuadnya Nabi, hatinya Nabi tidak mendustakan apa yang beliau Nabi lihat. Langsung percaya bahwa yang di depannya itu adalah malaikat Jibril. Afatumarunahu ana to mongko padha mujadalah debat sapa sira kabeh ing Kanjeng Nabi. Tujadiluna tegese debat sapa sira kabeh ing Nabi. Wa taglibuna lan ngalahaken sapa sira kabeh ing Nabi. Alama ing atase barang yaro kang ningali sapa Kanjeng Nabi. Khitabun iku khitab lil musyrikin maring musyrikin al mungkirina kang mungkar kang ingkar kang ora percaya kabeh ru'yatan Nabi ing ningaline Nabi Muhammad SAW li Jibril maring Jibril. Orang-orang musyrik tidak percaya kalau Kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian Allah mempertanyakan, apakah kalian masih belum percaya bahwa yang dilihat Nabi itu adalah Jibril? Pertanyaan ini melehno orang kafir. Masihkah kalian itu tidak percaya apa yang telah Rasulullah lihat? Afatumarunahu ala ma yara. Afatumarunahu ala ma yara. Masihkah kamu mau berdebat, mencari hujat, mau mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu memang betul-betul telah melihat malaikat Jibril. Walaqad ra'a yaktine lan yaktine teman-teman ningali sapa Kanjeng Nabi hu ing Jibril ala suratihi ing atase bentuke Jibril nazlatan ing ambal ukhra kang liya. Nabi juga pernah betul-betul melihat di kesempatan yang lain. Dan betul-betul Nabi melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang aslinya di kesempatan yang lain. Nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha ing dalam sandinge sidratul muntaha. Lama usriya semangsane den lungaake den lungaake sapa Kanjeng Nabi usriya den lungaake sapa bihi kelawan Kanjeng Nabi fis samawati ing dalam pira-pira langit, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi sempat melihat Jibril dalam bentuk yang aslinya lagi untuk kedua kalinya, menunjukkan aslinya. Waya utawi waya syajaratun sidratul muntaha, waya utawi sidratul muntaha iku syajaratun nabikin, syajarah nabik an yaminil arsy saking tengene aras. Jadi di kanannya aras itu istana Gusti Allah. Di sebelah kanannya istana itu ada tanaman, ada syajarah nabik namanya. Ada pohon nabik. Lah pohon nabik inilah yang dinamakan Sidratul Muntaha. Itu yang dinamakan Sidratul Muntaha, yaitu syajaratun nabikin an yaminil arsy, saking tengene aras. La yatajawazu ora bisa
melaku apa melalui ing Sidratul Muntaha ahadun sapa siji minal malaikati sange malaikat wa ghairihim lan saliyane malaikat. Enggak ada yang bisa sampai situ. Enggak ada yang sanggup sampai ke Sidratul Muntaha siapapun, wala malaikat wala yang lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mencapai Sidratul Muntaha itu hanya Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi sampai di Sidratul Muntaha, Nabi lihat bahwa bisa melihat bentuk asli dari malaikat Jibril. Kalau dilihat dari bumi tidak cukup, saking gede nih. Jadi tidak bisa melihat bentuk yang aslinya. Tapi setelah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kelihatan kecil di bawah, sehingga bisa dilihat. Bisa dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu bukan karena takut, tapi kaget. Ketika melihat pertama kali itu kaget, ya gede ini sama ini, nutupi kok, ufuk dari ufuk ke ufuk ketutup kabeh. Yang kita lihat ini namanya ufuk, itu ufuk timur, itu ufuk barat. Itu ketutup semua. Tidak kaget gimana? Ya langsung geblak kan Nabi semua. Saking gede nih Jibril. Tapi begitu kan Nabi berada di Sidratul Muntaha, Dok Nizar, ikut Jibril. Melihat bentuk aslinya Jibril di bawah, kecil, kelihatan seperti makhluk biasa kecil. Subhanallah. La yataja indah iku ing dalam sandinge Sidratul Muntaha jannatul ma'wa utawi swarga ma'wa. Ta'wi istirahat ilaiha maring jannatul ma'wa al malaikatu pira-pira malaikat wa arwahu syuhada lan pira-pira ruhe wong mati syahid wal muttaqina lan pira-pira wong kang bertakwa. Di sandingnya Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Ya, di situ ada Jannatul Ma'wa. Lah di Jannatul Ma'wa itu disitulah tempat istirahatnya para arwah yang baik-baik. Ruhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang mati syahid, dan juga para malaikat ada di Jannatul Ma'wa. Di mana letaknya Jannatul Ma'wa? Di sandinge Sidratul Muntaha, di sebelahnya Sidratul Muntaha. Waduh, alam ini luasnya koyo apa ya? Alam ini luasnya koyo apa? Sangat luas sekali. Yang kita lihat ini kecil, sebagian kecil dari alam semesta bikinan Allah SWT. Wong malaikat Jibril aja kalau ditaruh di sini gak cukup. Ya, padahal itu malaikat Jibril kelihatan seperti makhluk biasa kecil kalau dipandang dari Sidratul Muntaha. Bisa Anda bayangkan Sidratul Muntaha itu kayak apa? Luasnya berlipat-lipat kali luasnya bumi yang kita lihat ini. Wah, di situ di sampingnya Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa. Wa indaha Jannatul Ma'wa. Ma'wanya siapa? Ma'wanya orang-orang saleh, orang-orang muttaqin, orang-orang yang mati syahid. Syahid yang betul-betul, bukan yang mati bunuh diri, bukan. Ya, bukan yang mati bunuh diri. Katanya mati syahid, dipapak betung bulu bidadari, itu salah, nggak mungkin. Dia tidak baca hadisnya Nabi SAW. Bagaimana ketika ada sahabat yang mati di peperangan, tapi Kanjeng Nabi bilang dia di neraka. Kenapa? Karena dia matinya bunuh diri. Loh, kok bisa? Karena dia kena panah, tidak kuat lorone, diblesno sisan. Jadi dia waktu perang kena panah. Kena panah, dia tidak kuat, terus sisan dan cepat mati, diblesno pisan dan mati. Matinya bunuh diri.
seumpama dia sabar, mati syahid. Seumpama dia sabar, mati syahid, tapi karena tidak sabar, diblesno, matinya bunuh diri. Nabi yang bersaksi bahwa dia mati bunuh diri di neraka. Padahal itu di perang loh, di dalam peperangan. Wah ini tidak ada perang, tidak ada apa-apa, nggak bom, der, bunuh diri katanya syahid. Dari mana? Coba baca itu Sahihul Bukhari. Bagaimana dulu kan yang Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Karena apa, pada waktu itu para sahabat itu pada ngerasani itu loh, fulan ini loh hebat, nek perang selalu di depan. Kanjeng Nabi lewat, siapa yang kamu katakan dia itu hebat? Itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia di neraka. Sahabat pada penasaran, kenapa Rasulullah kok bilang di neraka, padahal orang itu kalau perang selalu di depan. Karena penasaran, di suatu pertempuran, sahabat ini sambil bertempur, sambil lihat orang itu. Sambil bertempur, sambil lihat orang itu. Ternyata kejadiannya seperti itu. Dia kena panah, tidak kuat loro, diblesno sisan, bendang cepet mati. Di sini para sahabat tahu, oh ini rahasianya. Kenapa kok Nabi bilang dia di neraka? Karena dia matinya bukan syahid, tapi matinya bunuh diri. Ya apa itu? Padahal perang itu. Sampai di situnya setan itu. Setan itu tidak akan membiarkan manusia selamat. Walaupun sudah ikut perang. Ini kan sudah jelas ini ikut perang ini mati surga ini. Tapi setan masih tidak putus asa. Apa caranya? Supaya gagal tidak masuk surga. Caranya gimana? Digudo terus. Begitu kena panah kesuwen, ndang mlebu swarga blesno wis. Ndang mlebu swarga blesno sisan. Blesno bukan tambah mlebu swarga, malah dianggap mati bunuh diri. Neraka. Itu setan. Lah setane masih hidup. Setan zaman dulu ini masih hidup, belum mati. Sekarang ganggu orang Islam zaman sekarang dengan modus operandi yang beda. Kalau dulu panas, sekarang bom. Intinya sama, bunuh diri. Orang bunuh diri di neraka, nggak ada bunuh diri masuk surga. Bunuh diri ya tetap masuk neraka. Nggak ngeri coba, ya apa? Wa jannatul ma'wa, di situ ya'wi ta'wi ilaihal malaikatu wa arwahus syuhada wal muttaqin, tempat istirahat. Ta'wi itu tempat istirahat. Iz hina yaghshal sidrata ma yaghsha min tairin wa ghairihi wa iz ma'mulatun lira'a yaghsha sidrata. Idh yaksha naliko hina naliko yaksha mengitari asidrata ing sidratal muntaha mau apa ma barang yaksha kang ngitari. Jadi di dalam sidro tadi itu, sidro kan pohon itu, pohon yang besar. Itu ada yang mengitari, ada yang berputar-putar di situ, di sidro itu. Apa yang dimaksud mayaksha? Min toirin, saking burung. Jadi di pohon sidro tadi, di pohon yang besar, yang namanya Sidratul Muntaha itu, Syajaratun Nabikin, di situ ada burung-burung yang berterbangan. Mayaksha, id yaksha sidrata, mayaksha, id yaksha nalikani meliputi asidrata ing Sidratul Muntaha. Ma apa barang yaghsha kang meliputi apa ma. Siapa yang dimaksud dengan ma? Apa yang dimaksud ma? Min toirin saking burung. Wa ghairihi lan saliyane burung. Ya hewan-hewan ada di situ. Jadi tidak terus pemandangan luar biasa di Sidratul Muntaha.
Wa id utawi id iku ma'mulatun ma'mulah li ra'a kedue ra'ahu. Wa ma zaghal basaru minan nabi, ma zagha ora keliru, ora tergelincir al basaru apa peninggal minan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma taghalan ora lacut apa peninggal, ai ma mala ora condong basaruhu apa peninggalin nabi an mar'ihi saking kang den tingaline nabi al maksudi kang den maksud lahu kedue nabi wala jawazalan ora lewati sapa apa basaruhu hu ing maksud tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono wengi. Artinya tidak ada yang terlepas dari pandangan Nabi SAW di malam hari itu. Semuanya dilihat oleh Nabi SAW. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Semuanya dilihat oleh Nabi SAW. Itu ma mala basaru an mar'iyil maksud. Kanjeng Nabi tidak condong kepada yang lain. Maksudnya Kanjeng Nabi tidak terpengaruh ya, ma zaghal basar. Tidak terpengaruh, tapi Kanjeng Nabi tetap pada pandangan semula di malam hari itu, yaitu menunggu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Kanjeng Nabi fokus pada satu tujuan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Apa terusannya? Laqad ra'a, yaktine teman-teman ningali sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam Sidratul Muntaha min ayati rabbihil kubra, saking ayat-ayat pangerane Kanjeng Nabi al kubra kang gede-gede, ayil idhama tegese kang agung, ay ba'daha tegese sebagiane ayat faraa mongko ningali kesapa Kanjeng Nabi min ajaibil malakuti, saking keajaiban-keajaiban kerajaan langit, rafrafan akhdar, yani rafraf akhdar sadda kang nutupi apa rafraf akhdar ufuqas samai ing ufuke langit, wa jibril lan jibril wa jibril utawi jibril lahu iku kedue jibril situ mi'ati janahin 600 suwiwi. Jadi malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Wis aja dibayangno, aja digambar lah ya apa ya gambar Jibril ya. Duwe sayap kok 600 sayap terus kaya apa? Gambare kaya apa itu rasa digambar. Nanti kalau sudah masuk surga pasti akan bisa lihat bentuknya malaikat Jibril yang asli. Afara'aitumul lata, disitulah Nabi SAW di Sidratul Muntaha itu Nabi melihat banyak sekali ayat-ayat Allah yang kubro, ayat-ayat Allah yang iwam, ayat-ayat Allah yang agung. Di antaranya beliau melihat langit, beliau melihat akhdar, raf akhdar, sadda, ufuqas sama. Ada lagi dia juga melihat Jibril. Ternyata Jibril itu punya 600 sayap. Waktu di dunia kan tidak sempat lihat. Lagi nunjuk karena wis kaget. Tapi ketika di Sidratul Muntaha bisa lihat, oh Jibril itu ngono tuh. Ternyata Jibril memiliki 600 sayap. Afara'aitu monoto mongko ningali sapa sira kabeh allata ing lata wal uzza lan uzza nama patung. Wa manata lan manata zalitsata kang nomor 3 allata ini kang qabla sadurunge allata ini sadurunge allati sadurunge salisa al ukhra kang liya. Sifatun sifat zammal salisa. Sifatu zammin iku sifat celaan, lisa cacian, lisa kedua nomor 3. Wa manata salisatal ukhra wa hiya asnamun min hajaratin kanal musyrikuna ya'budunaha wa yazumuna annaha tashfa'u lahum indallah. Mereka menduga bahwa patung-patung itu bisa memberi syafaat
Lata, Uzza, Manata. Malah orang-orang musyrik Arab itu sudah kenal Gusti Allah. Tapi mereka berkeyakinan bahwa ini patung-patung itu bisa memberi syafaat di akhirat, sehingga dia dikatakan musyrik. Beda dengan orang-orang di lain, bukan orang Arab. Kalau orang Arab itu memang menyembah api. Kalau orang Arab tidak, orang Arab itu menyembah Gusti Allah. Cuman mereka musyriknya itu mengatakan bahwa Uzza, Lata, Manata ini bisa memberi syafaat, sehingga mereka dikatakan musyrik. Nah, kalau orang-orang Arab asli, kalau orang-orang selain Arab itu memang aslinya tidak tahu Gusti Allah. Mereka tahunya nyembah api, tahunya mereka menyembah patung. Tapi kalau orang Arab tidak, mereka menyembah Gusti Allah. Itulah bedanya Arab dengan yang lain. Wa maf'ul ra'aitul awal wal lata wa ma atafa alaihi wa zani maghdub wal mana akhbiruni ali hadzal asnam qudra ala syai'in ma ta'budunaha dunallah al qadir ala ma taqaddam dzikru walamma za'amu aidan anal malaikata banatullah ma karahatihim al banat. Setelah mereka menyembah patung-patung itu, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisal ukhra. Sekarang saya minta pendapat kalian. Apakah betul bahwa patung-patung kalian ini memang betul-betul bisa menolong kalian? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisal ukhra. Iso ndak kira-kira patung-patungmu itu memberi syafaat? Ini tantangan dari Gusti Allah. Apalagi mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Gusti Allah. Ditantang lagi, alakumuz zakaru ana ta iku kaduwe sira kabeh azzakaru utawi anak lanang walahu lan iku kaduwe Allah al unsa utawi anak wedok kok elek men kamu itu. Padahal kalau anak laki-laki milik kamu, kalau anak perempuan milik Gusti Allah. Kok elek ngono ya ngomongnya. Orang-orang Arab itu kan tidak suka kalau punya anak perempuan. Lu ngono kok dinisbatno Gusti Allah itu. Dinisbatno nek Gusti Allah dia anak wedok. Tilka idzan qismatun. Tilka utawi mengkono-mengkono mazkur idzan kok nek ngono qismatun iku pembagian diza jaira kang elek. Ini betul-betul pembagian yang buruk, ini betul-betul pembagian yang tidak adil. Diza yani jaira min dozahu ya doza yadi yudizu doza yadizu idza zalama wajaro alaihi. Ketika zalim maknanya fi'il yang sama dengan dolama wajaro itu adalah doza yadizu artinya dolama yadlimu zalim. Doza yadizu dizan diza tilka idzan qismatun diza. Ini adalah pembagian yang zalim. Sing apik mbok pek, sing elek mbok kena Gusti Allah. Iki piye ngene? Laisa walakumul zakaru alakumuz zakaru walahul unsa. Tilka idzan qismatun diza. In hiya ora ana utawi patung yang kamu sebutkan illa asma'u kejaba iku pira-pira patung samaitumu kang ngei jeneng sapa sira kabeh ha ing asma ai samaitum biha antum ya sira kabeh wa abaukum lan bapak-bapak sira kabeh asnaman ing pira-pira patung tak buduna kang nyembah sapa sira kabeh ha ing patung ma anzalallahu biha
wallahu a'lam. Itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah patung-patung yang memang kalian beri nama sendiri dan juga diberi nama oleh bapak-bapak kalian. Itu patung-patung yang kamu kasih nama sendiri. Namanya ngasih nama ya bapak-bapakmu sendiri, terus kamu sembah, katanya dia bisa memberi syafaat. Ma anzalallahu biha min sultan wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna faq'alana wa qurrabatil lana fi dinina ma'al kutub wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa la khilal ya ulama nahda bil khairin fa kulla syar. Rabbana aslihna kulla syu'un wa akhir bi ridwan kal uyun wa qadi anna jami'an kulla tu'in qabla an ta'tiyana rusul Muhammad wa fir wa surat akraman satar wa sallallahu ta'ala mustafa manil haqi da'ana wal wafa fi kitabin fil nasi syifa wa ala al-kirami syurafa wa ala sahbi masabil hurar. Allahumma ahdina bi hudak wa ja'alna mayusari fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa aswaq wa hasuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.